yang dinamakan dengan happiness atau kebahagiaan itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita tunggu. Kita nggak bisa nunggu itu datang kepada kita, terjadi begitu aja, itu nggak bisa, Jata. Tapi itu adalah sesuatu yang bisa kita program, kita desain sendiri dalam hidup kita. Pilih kita mau bahagia atau kita enggak. Contoh kayak tadi ya, udah enak ketemu sama anggota keluarga, bla 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 bla, tapi kok merasa dia ngerasa nggak bahagia gitu, rasanya kok banyak masalah. Nah ini kan sebenarnya bisa kita setting gitu loh. Kalau bahasa yang ya basinya kali ya, oh kita harus bersyukur, gratitude lah, harus mensyukuri apa yang ada. Itu kan seperti itu, gampang sekali kalau ngomong gitu. Tapi itu tuh bener loh. Tapi kan gimana caranya untuk bisa bersyukur itu, gimana caranya? Jangan hanya ya udah lu bersyukur aja, ya udah lu bersyukur aja. Itu nggak bisa kayak gitu. Tapi kan harus ada cara-caranya tuh seperti apa. Oke. Nah lanjut ya. Jadi kalau yang namanya happiness itu kan munculnya dari dalam diri kita. Contoh misalnya bahagia sama gembira itu apa bedanya? Gembira itu saya dikasih uang atau kasih hadiah itu pasti saya seneng gitu ya. Nah bahagia itu bukan itu, tapi bahagia itu adalah sesuatu yang memang dari dalam diri kita, memang tanpa apa-apapun kita bisa bahagia. Kalau gembira itu sebentar gitu ya, udah dikasih hadiah, gue senang ya udah selesai, udah lupa lagi tuh. Tapi kalau bahagia itu bukan seperti itu, tapi sesuatu yang memang harus kita bangun dari dalam. Jadi misalnya dia untuk mendapatkan kebahagiaan itu dia pergi ke bar, minum-minum, bla 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 bla. Itu bukan mencari kebahagiaan, itu mencari kegembiraan sesaat aja. Kebahagiaan bukan begitu caranya, tapi lebih kita mengelola pikiran kita, karena happiness itu sesuatu yang bisa kita program di dalam pikiran kita. Nah pertanyaannya lagi tuh gimana sih caranya? Caranya tuh memang nggak instan, tetapi kita bisa melakukan yang paling gampang itu adalah dengan yuk kita beri waktu untuk diri kita sendiri. Bisa nggak sih setiap bangun tidur, udah nggak ngantuk nih ya, bukan tidur lagi. Setiap bangun tidur kita siapkan waktu 10 menit untuk do nothing. Nggak ngapa-ngapain, dalam artian kita nggak mikirin nanti pekerjaan, anak, istri atau suami, enggak. Tapi kita mikirin, kalau bisa tuh nggak mikirin apa-apa, hanya menyadari aja, sadar. Jadi kesadaran, mindfulness ceritanya. Jadi kita berlatih untuk mindfulness. Istilah mindfulness itu kan sering kita dengar. Nah, tapi sebenarnya artinya itu sangat simple. Artinya itu adalah kesadaran penuh gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu dengan kesadaran penuh. Contoh misalnya ya, saya diem aja saya harus sadar bahwa saya tuh bernafas loh, gitu loh. Nafas saya kalau saya terus saya keluarkan pelan-pelan, kok rasanya tenang ya. Nah itu adalah kita melatih kesadaran. Bisa nggak latihan seperti itu dengan kurun waktu yang pertama oke lah 3 menit aja ya. 3 menit kalau orang nggak biasa itu lama banget gitu betul, ya. Betul. Do nothing, nafas aja, tapi nafasnya coba pikiran kamu tuh cuma mikirin nafasnya doang gitu ya. Coba tarik nafasnya, rasain, tahan sebentar aja, kemudian coba kamu hembuskan. Ngomong ke diri sendiri nih, coba hembuskan pelan-pelan nafasnya, ulangi lagi. Nah terus lu rasain gak sih perubahan dalam pikiran kita, dalam badan kita, itu lu rasain gak? Nah itu tuh kita ngobrol sama diri kita sendiri, minimum pertama 3 menit oke lah ya, 5 menit, 10 menit, bertahap ya bertahap, 15 menit, dan orang-orang yang udah expert itu kan bisa 1 jam, tapi untuk kayak orang kita 5 menit, 10 menit setiap hari, setiap pagi gitu. Nah jadi kebahagiaan itu nggak bisa kita langsung kontras. Oh gue nggak bahagia, oh tapi gue harus bahagia, ya udah deh gue bahagiain, itu nggak bisa gitu loh ya. Tapi harus ya latihannya dari situ, dari dalam. Setelah kita bisa mengendalikan diri kita itu akan sangat gampang mengendalikan apa yang terjadi kepada hidup kita. Jadi respon kita itu bisa kita kendalikan. Anak kita nakal banget, numpahin ini yang harganya mahal, mecahin ini. Respon kita itu tidak akan langsung marah, mukul, itu enggak. Tapi dengan kesadaran itu dia akan tenang, dia akan bijaksana, dan dia akan melakukan hal-hal yang tidak emosional gitu. Nah itu kan sumber kebahagiaan. Saat itu sudah terjadi, itu tidak akan
panjang gitu masalahnya, kita handle-nya dengan benar gitu. Itu untuk di rumah. Di pekerjaan juga sama. Saat bawahan kita tidak mencapai sesuatu atau kita tidak mencapai target yang kita mengalami kerugian lah ya. Ya udah sih, santai aja gitu. Maksudnya tidak perlu kita marah-marah karena itu energi akan terbawa atau akan tersedot dengan percuma seperti itu. Kita panik. Saat kita panik, kita memutuskan sesuatu itu biasanya nggak tepat gitu. Jadi mindfulness yang betul-betul saya sarankan untuk ya happiness bisa, untuk segala macam, untuk kemajuan usaha itu semuanya dari situ. Nah kalau kita kaitkan dengan religi atau agama, sebenarnya semua agama itu sudah mengajarkan yang sama ya. Mindfulness juga yang namanya sholat, wirid kalau dalam Islam itu adalah mindfulness. Tetapi karena kita dari kecil sudah melakukan itu, jadi kita tuh kayak udah otomatis aja melakukan sholat, melakukan wirid, pikiran kita kadang-kadang kemana-mana gitu ya. Nah untuk orang-orang setaraf gue tuh agak susah gitu loh kalau untuk menyamakan itu gitu ya. Mungkin kalau udah tingkat spiritualnya udah tinggi itu memang udah seperti itu. Jadi mindfulness dengan agama atau religi itu sama sebenarnya. Tuhan itu udah mengatur bahwa untuk lu bisa hidup bahagia ya lu lakuin ibadah gitu. Ibadah itu mindfulness. Cuman kadang-kadang ya jadi karena budaya ya gitu jadi berbeda gitu. Udah sholatnya asal aja gitu, cepet-cepet gitu kan nggak ada artinya juga gitu. Mamapreneur Talk.